We genuinely forgive those who have misunderstood or judged us unfairly. However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. Mengejutkan, blunder panas klarifikasi ala bahasa Inggris yang dilakukan oleh Giorgio Antonio, pacar Sarwenda, ternyata tak hanya membuat heboh netizen, tapi rupanya juga menyedot perhatian sederet selebriti. Salah satunya artis Denny Sumargo yang turut menanggapi klarifikasi Gio di sosmed. Tapi benarkah sudah lama Denny Sumargo bahkan takut menjadi penengah antara Sarwenda dan Ruben Onsu? Sementara itu, pihak Ruben Onsu juga sempat menanggapi klarifikasi ala bahasa Inggris Gio dengan sikap yang mengejutkan. Tapi benarkah Ruben bahkan sempat protes karena tidak suka jika anak-anaknya ikut diasuh oleh orang asing yang status hubungannya bahkan sama sekali belum resmi dengan ibu anak-anaknya. Sedangkan artis Emma Waroka tak hanya menerjemahkan klarifikasi ala bahasa Inggris Gio, tapi juga mengulik kejutan, terutama tentang langkah hukum yang diungkap oleh Gio dalam klarifikasinya. Mengapa Emma Waroka mengungkit aksi siaran live Gio dan Sarwenda lengkap dengan pengeluaran Gio? Benarkah karena melibatkan uang Ruben? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube ini. Lagi-lagi, Sarwenda dan Giorgio Antonio bikin geger jagat sosmed. Pekan ini, giliran Gio yang mengundang heboh lewat klarifikasi yang diunggahnya di sosmed dengan menggunakan bahasa Inggris. Akibatnya, bukan cuma netizen yang beramai-ramai menggulirkan reaksi panas, tapi juga sederet selebriti. Salah satunya, artis Denny Sumargo, yang tak hanya ikut menyoroti aksi Gio, tapi juga mendoakan yang terbaik untuk Sarwenda dan Ruben Onsu sang mantan. Terus Bang Gio juga, si Gio sendiri sudah mengklarifikasi di media sosial bahwa dia meminta maaf. Tapi netizen berprasangka itu minta maafnya bukan ke Rubennya. Gimana Bang? Bukan urusan gue. Udahlah, biar mereka yang menyelesaikan. Udah itu aja gue. Jangan terlalu ini. Oke? Yang terbaik buat semuanya. Bukan tanpa alasan, Denny Sumargo menggulirkan doa terbaik untuk Ruben dan Sarwenda. Sebagai artis yang memiliki podcast terkenal, Densu mengaku mendapatkan banyak sekali pesan masuk dari netizen, dari kedua kubu fans berat, Sargio dan Ruben, yang menginginkan agar Densu mengundang Sarwenda dan Ruben dalam channelnya dan menjadi penengah. Pasalnya ketika mengulik masalah Gunung Kawi dengan mengundang Marcel si pesulap merah, netizen bahkan heboh beramai-ramai mengaitkan dengan Sarwenda. Podcast itu sebenarnya karena gue mendapat banyak sekali laporan dari teman-teman atau warga di sekitaran Gunung Kawi. Di mana Gunung Kawi itu kesannya tempat yang buruk. Padahal sebenarnya tidak semua area ada tuh yang namanya pesugihan-pesugihan. Memang ada di beberapa titik. Tapi itu kan kerjaan oknum saja gitu. Nah, di Gunung Kawi itu kan biasanya orang tuh kayak ziarah. Kemudian mereka bukan fokus ke pesugihan, tapi ada yang memanfaatkan momen itu. Sehingga akhirnya gue kepikiran bikin podcast itu, bukan untuk kenapa-napa, karena waktu itu ada Marcel yang pernah ke sana. Terus memang mengaitkan kontennya itu dikaitkan dengan RO dan SW kan. Tapi sebenarnya gue bukan ke sana arahnya. Sebenarnya lebih kepada keresahan masyarakat di Gunung Kawi yang merasa bahasanya gini, kami tuh merasa bahwa Gunung Kawi adalah gunung paling terfitnah di dunia gitu. Di DM dari pihak yang satu sama pihak yang satu, karena gue ngelihat nih kenapa ribut mulu, gue bilang lu gue ketemuin aja padaan ya di podcast, lu ngobrol dah. Maksud gue tengahin nih masalah kalian kenapa, karena kan gini, itu kan masalah orang. Gue ngerti lah itu public figure segala macam, tapi itu ada anak gitu mereka. Kalau fansnya tubrukan terus, kasihan anaknya nanti.
Jadi biarkan orang tuanya menyelesaikan masalahnya sih sebenarnya. Ya, bukan tanpa alasan. Jika banyak netizen yang ramai mengirim pesan ke alamat akun sosmed Denny Sumargo. Pasalnya konon banyak dari tamu podcast yang diundang oleh Densu, akhirnya bisa menuai ujung berdamai atau mendapatkan jalan keluar terbaik. Apalagi Densu mengaku baik Ruben maupun Sarwenda. Keduanya juga adalah teman bagi Denny. Teman dan kenal gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya berharap dua-dua itu bisa selesai urusannya kan. Karena kan tidak ada orang tua yang sempurna. Ada orang kan pasti ada kurang, dua-dua ada kurang, dua-dua ada lebih lah. Tapi kan anak, jadi bisa selesai. Jadi jangan terlalu banyak masuk ke dalam juga gitu. Yang sontak saja menjulang tanya, apakah Denny Sumargo bakal mengundang Ruben dan Sarwenda di satu meja dalam waktu dekat? Jawabnya justru mengejutkan. Di hadapan awak media, Denny Sumargo terangan mengaku takut. Ada apa dengan Denny Sumargo? Gue nggak berani, nggak ada rencana gue. Jangan kalian tambahkan ya. Udah biarin aja. Kasus kayak gitu, gue tuh biasanya tidak menghubungi. Kalau orang yang menghubungi, baru kita coba respon. Kenapa? Karena kita nggak mau salah langkah sebenarnya. Takut gue, nanti jadinya gue terlalu gini loh. Gue tahu gue bikin konten tuh cari cuan. Tapi kan nggak semuanya itu orientasinya di cuan juga gitu. Kalau ibaratnya gue mungkin punya tujuan untuk membantu, tapi kan orang pikirnya, oh cuan. Jadi gue juga jadi serba salah. Karena banyak kasus-kasus yang gue angkat ke permukaan, itu sebenarnya gue bukan hanya nggak cuan, karena dia dolar kuning, juga gue dapat teguran dari YouTube. Karena terlalu sensitif, apalagi bawa-bawa anak. Tapi demi tujuan untuk membantu atau mencari keadilan, kadang-kadang gue ambil resiko. Jadi gue juga harus tahu menempatkan diri lah, jangan sampai gue salah langkah. Sementara itu, pihak Ruben Onsu juga tak kalah menyoroti klarifikasi ala bahasa Inggris Giorgio Antonio yang hingga kini masih mendulang heboh. Lantas, mengapa Minola Sebayang mengaku Ruben Onsu tidak mau anak-anaknya dididik dan diasuh oleh orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan sang anak? Apa maksud Ruben? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Klarifikasi ala bahasa Inggris Giorgio Antonio rupanya menggulirkan babak panjang blunder panas. Bagaimana tidak, 4 kali 24 jam bergulir pasca video klarifikasi tersebut diunggah Gio di sosmed. Tapi sampai sekarang klarifikasi tersebut masih heboh dibahas kemana-mana. Bahkan bukan cuma netizen, jajaran selebriti pun tak kalah menyoroti klarifikasi Gio tersebut. Termasuk pula pihak Ruben Onsu, Minola Sebayang pengacara Ruben mengulik pengakuan Gio yang dalam klarifikasinya menyebut tentang false accusation atau tuduhan palsu dan cerita negatif tentang hubungannya dengan Sarwenda dan mengutas bahwa masyarakat yang sudah pintar bakal bisa memberikan pertimbangan sendiri. Ya, kita menghormati siapapun orang yang ingin memberikan pendapat, menyatakan pendapat dan pernyataan itu adalah sah-sah saja. Termasuk apa yang disampaikan oleh G dalam postingannya. Saya rasa itu sah-sah saja, kan begitu artinya. Kalau misalnya kemudian dalam postingan itu dia menyampaikan bahwa dia itu difitnah, gitu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa hubungannya dia dengan S itu hubungan yang baik-baik saja, misalnya seperti itu, hubungan yang profesional atau apapun, itu kan yang tahu adalah dia sendiri dengan S. Apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi fakta yang sesungguhnya yang paham itu hanya yang bersangkutan, yaitu S dengan G, ya. Namun masyarakat itu kan melihatnya kan dari perilaku, ya. Jadi kalau misalnya kemudian kita mengatakan kita baik-baik saja, kita nggak ada apa-apa, tapi kalau perilaku kita mempertunjukkan hal-hal yang
tidak patut, tidak pantas, saya rasa masyarakat pasti akan berpendapat dan berkomentar, akan memberikan suatu pernyataan, kritik atau apapun yang berkaitan dengan masalah perilaku. Ya, karena perilaku itu akan mencerminkan, akan mewakili secara umum orang yang bersangkutan itu, kan gitu. Itu kan normal ya. Karena kan isi hati kita kan cuma kita yang tahu. Siapapun tidak akan bisa melihat isi hati kita, tidak bisa membaca pikiran kita, kan gitu ya. Apa yang terjadi antara kita dengan sekitar kita hanya kita yang tahu. Masyarakat akan melihat perilaku. Dan oleh karena itu wajar saja kalau misalnya kemudian masyarakat mencoba memberikan suatu kesimpulan dari perilaku yang kita pertontonkan, kita pertunjukkan. Lebih jauh lagi, Minola Sebayang mengungkap bahwa sebagai ayah kandung, wajar jika Ruben Onsu menggulirkan sikap tegas kepada orang luar yang tak memiliki status sah apapun untuk bersama anak-anaknya. Bukan tanpa alasan, jika Ruben bahkan sempat mengunggah video aksi live Sarwendah dan Gio yang mendadak mengizinkan Nia untuk memakan permen karet tanpa seizin sang ibu. Sebagai seorang ayah yang memiliki 2 orang anak perempuan, Ruben tidak ingin anak-anaknya dididik dan diasuh oleh orang lain. Kalau Ruben kan dia memberikan suatu pernyataan itu kan dari kacamata dia sebagai seorang ayah yang dia tidak ingin anaknya ini dididik, diasuh oleh orang yang tidak memiliki hubungan apapun ya dengan anak ini, karena dia sebagai ayah masih hidup. Harusnya ayah anak ini yang mendidik dan mengasuh dia, mengajarin dia itu adalah ibu kandungnya dan ayah kandungnya, bukan karena hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang mengatakan cemburu gitu, ini aneh nih, ini hebat ini. Kalau saya bilang bahwa orang melihat dari perilaku, tapi orang-orang yang menyampaikan hal itu ini luar biasa, dia paranormal. Dia tahu apa yang menjadi isi hati Ruben. Luar biasa, ya. Tapi kalau kita hanya melihat perilaku. Ya, perilaku yang tidak pantas itu akan menjadi satu hal yang tidak baik secara norma dan aturan. Ini yang kemudian Ruben tegur. Saya kira di mana salahnya? Tidak baik adalah kita. Masyarakat akan menilai perilaku kita. Kecuali orang-orang yang sudah menghakimi Ruben mengatakan Ruben cemburu. Makanya ngomong seperti itu, berarti dia tidak melihat perilaku, tapi dia bisa membaca hati dan pikiran Ruben. Berarti mereka itu orang-orang yang luar biasa, karena bisa baca isi hati seseorang. Tak pelak, pihak Ruben Onsu pun menyorot ucapan Sarwendah yang mengaku berjuang untuk anak yang disentil Minola. Bukankah hak asuh anak sudah didapatkan oleh Sarwendah? Yang ironisnya, bahkan dikulik Minola Sebayang tak amanah. Karena tidak sesuai kesepakatan, Sarwendah dinilai tak adil dalam membagi waktu antara Ruben dengan anak-anaknya. Jadi jangan kita melihatnya secara seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Buat apa dia perjuangan lagi? Harusnya dipertahankan. Ruben Onsu yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Ruben Onsu yang berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, dia nggak perlu berjuang, sudah dikasih kok. Berdasarkan Akta 39 itu, Ruben setuju hak asuh anak untuk dia. Tapi dia tidak amanah untuk menjalankan fungsi sebagai ibu yang mendapatkan hak asuh anak. Di mana tidak amanahnya? 1, tidak merealisasikan apa yang sudah disepakati bersama, bahwa 2-3 hari dalam seminggu anak-anak ini akan berkumpul bersama dengan ayahnya. Ini tidak diperlukan. Biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak itu akan menjadi tanggung jawab Ruben jalankan. Tapi ada caranya. Caranya apa? Wajib untuk disampaikan terlebih dahulu, kemudian ada diskusi, baru akan dapatlah angka per bulan kebutuhan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak. Ini tidak pernah disampaikan, nggak pernah didiskusikan. Karena Ruben selama bertahun-tahun mau memenuhi tagihan atau invoice yang diberikan oleh S yang nilainya berubah-ubah tiap bulan dari 220 sekian juta, 260 sekian juta, di luar biaya kredit, biaya kartu kredit lagi. Ini jadi keterusan. Polanya jadi seperti itu. Maka kita mau pola ini
Tidak seperti itu. Harus kembali kepada apa yang sudah disepakati. Disampaikan dulu, didiskusikan dulu, baru dikunci berapa per bulannya. Tapi kan tidak mau. Perinciannya pun ditanya tidak mau. Loh, artinya kita kan tidak ada kewajiban untuk memberikan itu kalau tidak pernah disampaikan, tidak pernah didiskusikan. Geger klarifikasi ala bahasa Inggris Giorgio Antonio masih menyisakan blunder yang panas dikulik dan dikuliti oleh netizen, hingga selebriti, salah satunya artis Emma Waroka, yang menyoroti sikap Gio yang mengucapkan bakal melakukan tindakan hukum kepada siapa saja yang membuat berita tidak benar dan bertujuan menyakiti dirinya dan Sarwendah sang pacar. Yang membuat secara sadar berita ya, menyebarkan informasi yang tidak benar with the purpose of harming others, dengan tujuan untuk harming others. Harming others itu artinya membuat orang lain menjadi menyakiti, harming, menyakiti orang lain atau mereka lah, maksudnya harming mereka, harusnya harming us, bukan others ya, harming us harusnya. Terus kami percaya yang sesuai, yang paling sesuai adalah melalui proses hukum. Jadi dia di akhir dari pidatonya ini dengan menggunakan bahasa Inggris ya, dia bilang bahwa siapapun yang sudah membuat dengan sengaja berita-berita berisi berita yang tidak benar yang tujuannya untuk menyakiti orang lain, maka tindakan yang paling tepat adalah tindakan hukum. Tindakan yang paling tepat adalah tindakan hukum. Yang sontak saja menjulangkan tanya. Apakah ini berarti Gio bakal meniru langkah Sarwendah sang pacar, mempolisikan sederet akun netizen di sosmed beberapa waktu lalu? Entahlah. Yang jelas, sebagai bagian dari netizen, Emma Waroka justru membalik ucapan Gio yang mengungkap bakal melakukan tindakan hukum kepada siapa saja yang membuat berita tidak benar dan menyakiti pasangan Sargio itu. Emma mengulik siaran live Gio dan sang pacar yang sering melibatkan anak-anak hingga membuat Ruben Onsu sang ayah kandung gerah, hingga menggulirkan tudingan dugaan eksploitasi anak. Dan yang lebih mengejutkan, Emma Waroka bahkan mengulik bahwa Ruben bisa membuktikan pengeluaran uangnya yang justru dinikmati oleh Gio. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya mau tanya nih buat kamu. Ya, kamu kan udah ngomong nih mau pakai tindakan hukum. Saya mau nanya, ada banyak loh yang kamu lakukan pada saat kamu live. Ya, kamu sekarang bicara tentang hukum. Kamu sendiri sudah bener nggak cara kamu? Itu dulu satu. Bapaknya anak-anak yang pernah kamu bawa di acara live memang sudah memposting, dan saya yakin apa yang beliau lakukan sudah sangat tepat. Beliau sedang memprotek anak-anaknya dari Anda. Kenapa? Si ayah ini memprotek anak-anak perempuannya dari kamu? Karena pertama, jelas kamu belum ada hubungan apapun dengan ibunya. Oke? Naluri seorang ayah tidak akan mungkin membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Itu naluri ayah. Itu naluri dasar. Kedua, jelas dia bisa membuktikan bahwa semua pengeluaran yang sudah ikut kamu nikmati juga, banyak sekali buktinya ya. Itu sudah ada data fakta bahwa itu berasal dari beliau. Oke? Jadi kalau kamu di dalam pidatomu dengan berbahasa Inggris di ujungnya kamu mengatakan akan menuntut secara hukum siapapun yang membuat berita palsu gitu ya, mengunggah sesuatu pemberitaan yang false, yang salah, yang tidak benar, maka
kamu akan mengambil langkah hukum. Pikirkan lagi. Ya, sebelum kamu melakukan sesuatu, pikirkan lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.